Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julubi Sitompul dari Prodi Digital Komunikasi. Saya ingin mempresentasikan modul ketiga. Di sini ada definisi komunikasi. Definisi komunikasi itu ialah komunikasi secara sederhana merupakan satu rangkaian proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan diantara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Atau secara singkat itu proses komunikasi dari komunikator ke komunikan. Di sini pertama ada komunikasi sebagai tindakan satu arah. Satu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seorang atau suatu lembaga kepada seseorang. Baik secara langsung itu mau baik secara langsung atau tatap muka ataupun melalui media seperti surat kabar, majalah, radio atau televisi. Dan di sini ada komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Kalau bentuk komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi dengan diri komunikator itu sendiri. Proses komunikasi ini terjadi berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf manusia. Pada komunikasi ini proses penerimaan informasi, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan kembali terjadi dalam diri seorang individu. Komunikasi intrapersonal ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam konteks-konteks lain, meskipun dalam disiplin ilmu komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. Dan yang kedua itu ada bentuk komunikasi interpersonal yang merupakan komunikasi yang terjadi antar perorangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media yang bersifat pribadi. Konteks komunikasi ini memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam konteks komunikasi ini, komunikasi berlangsung secara sirkuler, peran komunikator dan komunikan terus dipertukarkan. Di sini ada komunikasi dalam kelompok, merupakan kumpulan beberapa individu yang berkomunikasi dengan kumpulan yang lainnya, dikategorikan sebagai bentuk informasi kelompok. Jenis komunikasi ini tetap dilibatkan individu, namun proses perumusan pesan, penyampaian pesan, dan respon terhadap pesan dibuat atas kesepakatan bersama di antara anggota kumpulan tersebut. Selanjutnya di sini ada komunikasi publik. Komunikasi demikian juga sering dikenal sebagai proses pidato, ceramah ataupun kuliah umum. Dengan begitu komunikasi ini juga sering disebut sebagai komunikasi kelompok besar karena khalayaknya jumlahnya relatif besar dan karena sulitnya saling mengenal antar satu dan lainnya. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit berbanding komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Kenapa susah? Karena komunikasi publik itu kita berbicara atau berkomunikasi dengan audiens atau orang-orang yang sedang mendengarkan kita. Setelah itu umpan balik dari khalayak biasanya bersifat verbal, sementara umpan balik non verbal biasanya lebih jelas diberikan oleh orang-orang yang duduk di jajaran depan. Jadi komunikasi publik itu bisa terjadi ketika seminar atau presentasi di dalam kelas, di depan kelas atau bagaimanapun. Dan selanjutnya ada komunikasi organisasi. Merujuk pada pola komunikasi dalam konteks organisasi yang melibatkan bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Dalam komunikasi ini terdapat struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia. Komunikasi dan proses pengorganisasian serta kebudayaan berorganisasi. Komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu organisasi maupun antar organisasi, bersifat formal maupun informal. Semakin formal, sifatnya semakin terstruktur pesan yang disampaikan. Jadi komunikasi organisasi itu biasa ada di organisasi sekolah atau OSIS, mau dalam organisasi partai-partai lah atau di luaran sana. Jadi organisasi itu komunikasi organisasi itu menyatu dalam lingkup kelompok-kelompok gitu. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya.
Komunikasi antar budaya itu mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Apa makna pesan verbal dan non-verbal menurut budaya-budaya tertentu? Apa yang layak dikomunikasikan? Bagaimana cara mengkomunikasinya? Di mana dan kapan komunikasi tersebut berlangsung? Hal lainnya terkait latar budaya individu yang terlibat dalam komunikasi. Dan fungsi dan konteks komunikasi yang telah diuraikan di atas hendaknya dapat diketahui dan dipahami bagaimana wujudnya dalam interaksi manusia secara nyata dalam masyarakat. Jadi komunikasi antar budaya itu tuh dimana komunikasi dalam berbeda-beda budaya, mau diri kita sendiri, mau dari diri komunikator maupun komunikan. Jadi adanya saling bertukar cerita tentang budaya-budaya tersebut dari si komunikator maupun komunikan. Kemudian ada komunikasi sebagai interaksi. Dalam arti sempit, interaksi berarti saling mempengaruhi atau menjabarkan pandangan. Komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Jadi yang dimaksud mungkin sebagai komunikasi interaksi itu gimana interaksi dari komunikator atau komunikan itu mengeluarkan interaksi sendiri atau ubah wajah yang menjadi komunikasi interaksi itu sendiri.